Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjawab beberapa soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama, jelaskan esensi yang terkandung dalam pengertian filsafat ilmu. Filsafat dan ilmu pada dasarnya adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis. Karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Filsafat telah merubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Perubahan pola pikir tersebut membawa perubahan yang cukup besar dengan ditemukannya hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Dari sinilah lahir ilmu-ilmu pengetahuan yang selanjutnya berkembang menjadi lebih terspesialisasi dalam bentuk yang lebih kecil dan sekaligus semakin aplikatif dan terasa manfaatnya. Filsafat sebagai induk dari segala ilmu membangun kerangka berpikir dengan meletakkan tiga dasar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Esensi filsafat ilmu adalah pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala ilmu-ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Kemudian Plato mengatakan bahwa esensi filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau esensi filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Soal yang kedua, jelaskan mengapa filsafat ilmu menjadi landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu menjadi landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena terkait dengan peranan filsafat ilmu itu sendiri sebagai landasan pengembangan ilmu pendidikan yang tidak lepas dari induk telahannya, yaitu yang pertama, ontologi. Ontologi berkaitan tentang objek yang ditelaah ilmu pendidikan. Dalam kajian ini mencakup masalah realitas pendidikan dan kenampakannya, juga bagaimana hubungan kedua hal tersebut dengan subjek atau manusia. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi dipandang identik dengan teori pengetahuan. Epistemologi ilmu pendidikan berkaitan dengan bagaimana proses diperolehnya ilmu pendidikan, bagaimana prosedurnya untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan apa manfaat ilmu pendidikan, bagaimana hubungan etika dengan ilmu, serta bagaimana mengaplikasikan ilmu pendidikan dalam kehidupan. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri filsafat ilmu. Ciri-ciri filsafat ilmu ada 3, yaitu yang pertama, menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan ditinjau dari banyak sudut pandang. Maksudnya bukan hanya dalam satu sudut pandang saja, tetapi menyeluruh atau universal. Yang kedua, mendasar, yaitu pemikiran yang dalam, tidak hanya berhenti pada kulitnya, tetapi tembus sampai ke akarnya. Maksudnya
Melihat bukan hanya dari luarnya, tetapi melihat sisi dalamnya juga. Yang ketiga, spekulatif, yaitu hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Soal yang keempat, jelaskan menurut Anda apa perbedaan pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan filsafat. Menurut saya, perbedaannya yaitu terletak pada objek material dan objek formalnya. Objek material pengetahuan filsafat bersifat umum, universal, atau menyeluruh. Artinya, segala sesuatu yang ada dan nyata. Sedangkan objek material pengetahuan ilmiah bersifat khusus dan empiris. Artinya, hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing. Kemudian, objek formal pengetahuan ilmiah mempelajari secara langsung pekerjaan akal dan mengevaluasi hasil-hasil dari objek formal dan mengujinya dengan realisasi praktis. Sedangkan objek formal pengetahuan filsafat ilmu menyelidiki segala sesuatu guna mengerti sedalam-dalamnya atau mengerti objek material itu secara hakiki, mengerti kodrat segala sesuatu secara mendalam. Objek formal inilah yang menjadi sudut pandang yang membedakan filsafat dengan pengetahuan ilmiah, karena filsafat berusaha mengerti sesuatu sedalam-dalamnya. Soal yang kelima, objek filsafat ilmu terdiri dari objek material dan objek formal. Dalam pengembangan filsafat ilmu, kedua objek tersebut sangat berperan dan mempunyai makna yang penting dalam kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Jelaskan dan berikan contohnya. Objek material adalah sesuatu yang realitasnya ada, baik itu terlihat langsung oleh mata ataupun sesuatu yang tidak terlihat langsung. Yang nampak oleh mata bisa diteliti dengan pendekatan empiris, sedangkan yang tidak nampak atau metafisik dapat diketahui dari diskusi dan buah pikir manusia itu sendiri. Objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri, ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Singkatnya, jika objek material adalah sesuatu yang dipelajari, sedangkan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu atau pengetahuan itu sendiri. Contoh objek material yaitu manusia atau masyarakat. Sedangkan contoh objek formal adalah struktur sosial masyarakat atau apapun yang berhubungan dan yang dibahas dalam ilmu sosial, tetapi secara spesifik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.